Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi yang baik ini kita patut bersyukur buat segala kasih karunia, kemurahan, kebaikan Tuhan yang kita nikmati sampai saat ini. Itu sebabnya sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, mari kita mau menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi yang baik ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, mendasari seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu doa di dalam kesusahan. Sekali lagi tema firman Tuhan, doa di dalam kesusahan. Mari kita perhatikan firman Tuhan di dalam Mazmur 56 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur 56 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan menghimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini kita sama-sama belajar bagaimana situasi, bagaimana kondisi yang terjadi dan dialami oleh Daud. Di dalam pembacaan firman Tuhan, kita dapat memperhatikan bagaimana Daud mengungkapkan satu keadaan, satu situasi ketika dia ditangkap oleh orang Filistin di Gat. Nah, di tengah-tengah keadaan kesusahan inilah Daud mengungkapkan, Daud menaikkan doanya kepada Tuhan. Daud mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, di dalam keadaan kesusahan, kesulitan, kesukaran yang Daud hadapi, pagi hari ini kita mau belajar apa yang menjadi isi doa daripada Daud kepada Allah di tengah-tengah kesusahannya. Apa yang dia minta kepada Allah. Bahkan apa yang menjadi keyakinannya di dalam kehidupannya di tengah-tengah kesusahannya. Hal yang pertama yang kita lihat pagi hari ini yaitu Daud memohon belas kasihan Tuhan. Di dalam ayat yang kedua bagian A di sana dikatakan, kasihanilah aku ya Allah. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Daud menyadari bahwa tidak ada yang dapat menolong dia. Dia tidak dapat lari dari sebuah realita, kenyataan kehidupan. Bahwa dia tidak mungkin kembali ke Israel karena ada Saul yang mengejar dia. Di satu sisi, dia ada di daerah orang Filistin dan dia ditangkap. Karena orang Filistin memusuhi orang Israel. Apalagi Daud. Sejarah mencatat bahwa Daudlah yang membunuh panglima tentara orang Filistin, yaitu Goliat. Itu sebabnya di tengah-tengah keadaan seperti inilah, Daud tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak ada yang dapat menolongnya lagi. Sehingga apa, dia memohon belas kasihan Tuhan di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan. Dia memohon belas kasihan Tuhan. Bicara tentang belas kasihan Tuhan itu bicara tentang kemurahan Tuhan.
bicara tentang anugerah Tuhan, bicara tentang kebaikan hati Tuhan, bicara tentang kepedulian Tuhan di tengah-tengah kehidupan daripada Daud. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, saya yakin bahwa tidak ada satupun kita yang tidak pernah terluput dari namanya kesulitan, kesukaran, kesusahan hidup ini. Kita mungkin sedang diperhadapkan dengan kesukaran, beban-beban hidup ini. Kita mungkin sedang susah hati hari-hari ini. Tapi firman Allah mengingatkan kita, datanglah kepada Tuhan, teruslah memohon belas kasihan Tuhan. Karena kita percaya Allah kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan yang apa? Peduli dengan setiap kehidupan kita. Tuhan yang akan menyatakan kebaikan-kebaikan hatinya di dalam setiap kehidupan kita. Sebagaimana Daud menikmati mengalami belas kasihan Tuhan, saya percaya kita sekalian juga pasti akan mengalami belas kasihan Tuhan di dalam hidup ini. Yang kedua, di dalam doa ketika Daud mengalami kesusahan, apa yang menjadi isi doanya kepada Tuhan? Yang kedua yaitu Daud percaya kepada Tuhan. Di dalam ayat yang keempat di sana dikatakan, waktu aku takut aku ini percaya kepadamu. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Daud tetap percaya kepada Tuhan di tengah-tengah kesusahan hidupnya. Daud tetap percaya kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan yang dia alami, di tengah-tengah beban persoalan yang dia hadapi. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang percaya, janganlah kepercayaan kita kepada Tuhan menjadi luntur, menjadi hilang karena berbagai kesulitan, kesukaran, kesusahan hidup yang kita alami. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Karena apa? Kita yakin bahwa Tuhan adalah pribadi yang apa? Tidak pernah berubah. Tuhan yang dapat kita andalkan. Tuhan yang dapat kita percayai, imani di dalam hidup ini. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mampu dan sanggup untuk menolong kita. Walaupun mungkin belum saat ini, tapi yakinlah bahwa Tuhan punya waktu untuk menolong setiap kehidupan kita. Daud percaya kepada Tuhan dan dia berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Tetaplah percaya, tetaplah beriman, tetaplah meyakini Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga yang Daud lakukan, yaitu Daud tetap mempercayai firman Tuhan. Daud tetap mempercayai janji Tuhan di dalam hidupnya. Di dalam ayat yang kelima dikatakan, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Ya, diulang lagi di dalam ayat yang ke-11. Dikatakan demikian di dalam ayat yang ke-11. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Daud percaya kepada firman Tuhan. Dia meyakini bahwa firman Tuhan tidak mungkin gagal. Dia yakin bahwa firman Tuhan pasti digenapi di dalam kehidupannya. Dia yakin bahwa firman Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan pasti Tuhan tepati di dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih, firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Itu sebabnya kita perlu senantiasa meyakini firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Apapun keadaan, kondisi, ketika kita baca firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan, yakinilah, imanilah, percayalah kepada firman. Karena firman Allah tidak mungkin gagal di dalam setiap kehidupan kita. Yesaya 55 ayat yang ke-11 berkata bahwa apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan berhasil di dalam segala yang Tuhan katakan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, keadaan, kondisi, situasi, kesulitan dan kesusahan hidup yang kita alami,
Jangan membuat kita ragu akan firman Tuhan. Jangan membuat sanksi kita akan firman Tuhan. Tetaplah percaya kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan mampu melakukan segala perkara, dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Firman Tuhan melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang ajaib di dalam setiap kehidupan kita. Tetaplah yakini firman Tuhan, percaya firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman itu jadi rema dan berkat di dalam hidup kami. Kami percaya firman-Mu, kami percaya kepada Engkau, dan kami yakin Engkau adalah Tuhan yang berbelas kasihan di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini, dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan akan menyertai kami di sepanjang hari ini, di dalam kami menjalani seluruh aktivitas kehidupan ini. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan, melangkah bersama Tuhan di hari baru ini, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.